dilakukan pada hari ini? Kaitan dengan isu yang berkembang, rumor yang berkembang, wacana yang berkembang, Presiden menegaskan sekali lagi menghormati MKD dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada MKD. Presiden tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar 4 konteks tadi. Sekali lagi kami tegaskan, Presiden sama sekali tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar pemerintahan yang terkait 4 hal tadi. Sehingga kalau kemudian ada siapapun yang mengatasnamakan Presiden atau juga Wakil Presiden, maka Presiden menyampaikan bahwa dengan tegas itu tidak benar. Sehingga Presiden hanya akan berbicara dalam persoalan konteks Freeport itu terhadap 4 hal tadi, yaitu sekali lagi royalti, investasi, smelter, dan pembangunan Papua. Maka kalau kemudian sekarang ini berkembang bahwa hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, Presiden menegaskan beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun. Ada pihak lain selain Setia Novanto yang juga diduga turut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Ya, ini dinyatakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya selain Setia Novanto, Presiden Joko Widodo juga sudah mengetahui ada pihak lain yang diduga terlibat dalam pencatutan namanya dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pramono Anung menilai terbongkarnya oknum yang diduga mencatut nama Presiden adalah sebagai peringatan kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak memanfaatkan situasi yang ada di tengah keterbukaan informasi. Menurutnya kasus ini tidak akan mempengaruhi sikap Presiden terkait keputusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Presiden tidak pernah menggunakan pihak ketiga untuk lobi perpanjangan kontrak PT Freeport. Karena sekarang kewenangan ada di Dewan, ya silakan komisi. Baik, kalau kemudian simbol negara itu digunakan oleh siapapun, saya tidak menyebut nama ya, oleh siapapun untuk hal-hal yang seperti itu. Karena memang Presiden berkeinginan untuk menyelesaikan atau perpanjangan ataupun tidak memperpanjang ataupun pembahasan berkaitan dengan kontrak karya termasuk dengan Freeport itu sudah dilakukan pendekatan 4 hal tadi. Artinya selain oknum yang dilaporkan ada yang lain gitu Presiden? Ya sejauh ini Presiden telah mengetahui beberapa orang. Sementara itu aku geram dengan dugaan pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setia Novanto. JK yang secara tidak langsung membenarkan adanya transkrip yang beredar, mendesak agar ada langkah politik dan hukum untuk menyelidiki kebenaran pembicaraan tersebut. Ini sudah pada baca kan? Sudah baca belum? Ya begitulah. Ya langkah berikutnya biar DPR, ya kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik kita selesaikan hukumnya. Ini baiknya beliau mundur apa enggak Pak? Ya itu kalau mundur tidak itu urusan DPR lah. Sebaiknya Dua tokoh kecewa dengan apa yang dialami Ketua DPR Setia Novanto. Ya, baik Muladi maupun Agung Laksono sangat kecewa dengan kasus yang diduga melibatkan Setia Novanto dalam pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala untuk memutuskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Menurut keduanya, jika laporan Sudirman Said benar, maka bisa menjadi badai bagi Partai Golkar khususnya dan DPR pada umumnya. Dari segi hukum, saya kira kemungkinan masih bisa terjadi bahwa itu masih agak jauh dari tindak pidana korupsi dan sebagainya. Tapi dari segi etika tata negaraan, itu sesuatu yang sangat berat. Jadi mudah-mudahan Novanto bisa memberikan alasan yang masuk akal. Dan itu betul-betul kami prihatin, rakyat Indonesia prihatin. Termasuk teman-teman di DPR tadi saya dengar sangat prihatin. Dan paling baik ya serahkan pada MKD lebih dulu. Nanti ada unsur hukumnya baru diserahkan pada penegak hukum. Terbukti, buktinya objektif, buktinya itu adalah secara hukum yang dipertanggungjawabkan, tentu sangat disayangkan. Saya berpikir seperti itu. Karena ini akan menghancurkan kredibilitas bukan hanya Partai Golkar, tapi juga DPR. Pemirsa, kasus ini tengah diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Selain penyelidikan di Mahkamah Kehormatan Dewan, sejumlah pihak mendorong pengusutan kasus ini ke ranah hukum.
Masyarakat menunggu tindakan tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk menindaklanjuti laporan Menteri SDM Sudirman Said terkait laporan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto. Setia diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 5 soal meminta atau menerima pemberian, pasal 4 ayat 2 soal anggota DPR dilarang berhubungan dengan mitra kerja yang memiliki potensi KKN, dan pasal 6 ayat 4 soal penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan atau keuntungan pribadi. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Setia Novanto terancam dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Sanksi yang diberikan mulai dari yang paling ringan berupa teguran hingga yang terberat diberhentikan dari keanggotaan DPR. Mahkamah Kehormatan belum memiliki cukup bukti untuk memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan saham di PT Freeport Indonesia. Anggota Kehormatan Dewan Sufmi Dasko Ahmad membenarkan Mahkamah Kehormatan telah menerima salinan transkrip rekaman dari Menteri ESDM Sudirman Said. Laporan tersebut terdiri dari 3 halaman yang menjelaskan materi pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto dengan petinggi Freeport dan seorang pengusaha. Dalam pertemuan itu disebutkan Setia Novanto melobi petinggi Freeport dengan menjanjikan bisa memuluskan proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pada 2021 mendatang. Transkrip laporan ini mendasarkan pada pertemuan Setia Novanto dengan petinggi Freeport yang terjadi pada tanggal 8 Juni 2015 di Pacific Place, kawasan SCBD Jakarta. Namun menurut Sufmi Dasko, transkrip tersebut belum bisa menjadi barang bukti sebelum diverifikasi oleh bukti lain, misalnya rekaman percakapan antara Setia Novanto, petinggi Freeport, dan seorang pengusaha berinisial R. Sore, Bu. Belum melampirkan atau belum membawa bukti-bukti pendukung laporan tersebut, sehingga kami masih menunggu bukti-bukti yang akan disampaikan sebagai pendukung laporan tersebut dan akan segera diverifikasi untuk memenuhi persyaratan dalam tata beracara di MKD. Ya, kita tunggu konsistensi dari Mahkamah Kehormatan Dewan ya. Karena ada yang menuding setelah kasus ketemu dengan Donald Trump kemarin masuk angin begitu. Betul. MKD, kita lihat nanti konsistensinya. Dan kasus pencatutan untuk peminta saham menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Di media sosial beredar tagar Papa Minta Saham yang bermaksud menyindir tindakan tersebut. Di media sosial Twitter, tagar Papa Minta Saham ini menjadi trending topik Indonesia. Berbagai pendapat disampaikan oleh masyarakat. Ya, kalau sebelumnya kita sangat akrab begitu ya dengan istilah Mama minta pulsa, kali ini kreatif, apa minta saham. Betul. Tapi kalau Mama minta pulsa kemarin, pelakunya sudah tertangkap dan sudah diproses. Kita lihat ini apakah pelaku dari Papa minta saham ini nanti akan berlanjut. Betul, proses akan terungkap tentunya ya. Karena sudah menyangkut nama institusi ya. Sudah presiden, wakil presiden, dan kolega-koleganya di institusi Dewan Perwakilan Rakyat. Margaret Megawe kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa sore. Sidang yang menghadirkan 4 orang saksi difokuskan pada kondisi Angelin di sekolah dan pengetahuan tetangga semasa Angelin hidup. Margaret Megawe, ibu angkat sekaligus terdakwa pembunuh Angelin, kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi, yakni kepala sekolah dan wakil kelas Angelin, serta 2 orang tetangga Margaret. Keempat orang saksi terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh majelis hakim. Setelah itu majelis hakim mendengarkan keterangan saksi kepala sekolah Angelin, Ketut Ruta. Sementara 3 orang saksi lainnya masih menunggu gilirannya untuk memberikan kesaksian.
Kepada saksi kepala sekolah Angelin, majelis hakim mendalami keterangannya seputar keseharian Angelin di sekolah. Selain itu, kapan waktu terakhir Angelin absen dari sekolah? Sejak tanggal 16, Angelin tidak masuk sekolah hingga akhirnya dikabarkan hilang. Hingga sore ini, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi masih berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Sementara itu, terdakwa pembunuhan Angelin Nustai Handamai juga kembali menjalani sidang dengan agenda mendengarkan saksi Dewa Ketut Raka yang sempat menjadi satpam di rumah Margaret. Dari kesaksian Dewa terungkap kedua anak Margaret berusaha menghalangi pihak yang ingin masuk ke rumah Margaret. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Edward Harisinaga ini mengagendakan mendengarkan keterangan saksi satpam rumah Margaret Dewa Ketut Raka yang bekerja 4 hari pasca hilangnya Angelin. Dalam keterangannya, saksi Dewa Ketut Raka menyebut nama salah seorang anak Margaret, yakni Christine Megawe, yang melarang semua pihak masuk ke halaman rumah kecuali polisi. Karena itu setiap tamu yang datang, termasuk Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yambise, dilarang masuk setelah saksi melapor kepada Christine. Sementara itu, menanggapi kesaksian Dewa Ketut Raka, tim kuasa hukum Agus, Haposan Sihombing menyatakan bahwa kasus ini semakin terang benderang. Haposan juga meminta majelis hakim memanggil anak Margaret, Christine, untuk dimintai keterangan terkait dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Dewa. Dia jawabnya begitu. Ya, sebuah rumah. Ya, tiba-tiba saudara banyak wartawan. Ngomongannya istri dia pun begitu. Ya, bahwa siapa pendatang dia istri jauh dari tinggal begitu. Yang penting belum ada dari sama dia. Belum ada karena kata pesan dia Pak, nanti kalau mau jalan ke dalam ikut, nggak boleh Pak. Nah dia nekat, akhirnya saya sedang duduk di sana, dia silakan masuk ke lempar pada kepada. Apa kata itu? Dia hanya marah-marah. Marahnya gimana? Bisa jelas kesaksian dari Satpam Raka, ternyata semakin terang benderang bahwa Satpam ini ditugaskan untuk mencoba menghalangi supaya tidak masuk ke dalam. Dan seorang saksi ini juga sudah punya perasaan, feeling bahwa ada sesuatu yang di dalam. Dan keyakinannya itu terbukti pada tanggal 10 Juli ditemukanlah jenazah. Sehingga di dalam persidangan dia mengatakan meyakini ternyata keyakinan saya, kecurigaan saya, ternyata Angelin ada di dalam. Pemirsa, penambang ilegal menutupi aliran sungai Ciliwung di bawah jembatan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan ini dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Puluhan petugas dari Dinas Kebersihan dibantu puluhan personel TNI sejak hari Selasa pagi berusaha membersihkan tumpukan sampah yang menghalangi aliran sungai Ciliwung. Banyaknya material sampah diantaranya berupa kayu dan bambu membuat petugas menggunakan alat berat untuk melakukan pengangkutan. Wakil Camat Pancoran, Johan Tarumajaya, mengatakan puluhan truk dikerahkan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah ini harus segera diangkut agar arus air di Kali Ciliwung bisa kembali normal sekaligus menghindari timbulnya banjir di pemukiman yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Ahok menyatakan beberapa pihak yang masih kebanjiran disebabkan belum selesainya proyek normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa wilayah yang masih terendam banjir seperti Kampung Pulau, Rawajati, dan Kalibata ini karena proyek atasi banjir seperti Sodetan Ciliwung, banjir Kanal Timur ini belum selesai dikerjakan. Ahok menambahkan proyek Sodetan Ciliwung, banjir Kanal Timur akan dihentikan untuk sementara waktu hingga musim hujan berakhir karena alat berat yang digunakan pada proyek tersebut tidak dapat difungsikan saat hujan. Ahok juga meminta warga Jakarta untuk sabar dan membantu pemerintah dalam mengantisipasi bencana banjir seperti tidak membuang sampah ke aliran kali. Kenapa bisa banjir di atasnya Kalibata? Karena ketahan jembatan itu kayu-kayu. Nah, coba kalau nggak ada jembatan itu, kan langsung blok lari.
pompa ada beberapa yang nggak baik juga. Nah, saya nggak tahu. Ini makanya saya katakan kenapa nggak diperbaiki. Ini memang ada semacam kesengajaan. Nah, kita akan evaluasi yang jaga pompa nggak mau dirawat.